Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube kami, yang mudah-mudahan segala amal, perbuatan, amal kebaikan yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan doa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya doa itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang rajin berdoa, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang suka memohon dan meminta kepada Allah, maka Allah akan menyukai hamba tersebut. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan doa, kita melihat di dalam Al-Quran, ketika Rasul ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu jauh atau dekat? Maka Nabi kita menunggu wahyu dari Allah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa setiap hamba yang berdoa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, pertanyaan yang terkait dengan agama kita yang mulia banyak ditanyakan oleh para sahabat. Dan umumnya ayat Al-Quran ketika menjawab itu menggunakan kalimat kul, katakanlah olehmu Muhammad. Tetapi yang kaitannya dengan doa, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini menunjukkan jemaah sekalian yang Allah muliakan, doa adalah sarana terbaik bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya. Nah, kalau kita melihat jemaah sekalian ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku jika mereka berdoa. Ya. Jadi kunci atau jalan agar terkabulnya segala permohonan, hajat dan keinginan kita, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini juga memberikan pelajaran bahwasanya Allah akan mengabulkan setiap doa. Ya tentunya ya Allah Maha tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Ada kalanya doa yang dipanjatkan seorang hamba dikabul langsung, ada kalanya ditunda sampai tiba hari akhirat, dan ada kalanya diganti dengan yang lebih baik atau dijauhkan dia dari perkara yang buruk. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihdas salas." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama doanya tidak mengandung dosa
dan tidak terkait dengan hal yang bisa memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan mengabulkan doanya dengan 3 perkara. Yang pertama ialah doanya langsung diijabah, dikabul oleh Allah. Kemudian yang kedua, dikabulnya doa ditunda sampai hari kiamat tiba. Kemudian yang ketiga, dikabulnya doa diganti dengan dipalingkannya hamba tersebut dari keburukan yang ada. Ini bagian dari kasih sayang Allah jemaah sekalian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang sia-sia ketika seorang hamba meminta. Ketika seorang hamba menengadahkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan rugi. Justru keberuntungan yang akan ia dapatkan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, tapi ada kalanya doa yang kita panjatkan itu tidak dikabul. Di antara sebabnya apa? Kita tidak menunaikan adab-adabnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa. Dan hal ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Karena ketika seorang hamba berdoa jemaah sekalian, ini memerlukan banyak perangkat. Di antaranya perlu kekhusyuan, perlu keikhlasan. Doanya harus benar, tidak mengandung dosa di dalamnya. Ya, ada adab-adab yang sifatnya utama dilakukan. Itu harus ditunaikan jemaah sekalian. Ibarat hanya seseorang yang akan membelah kayu, dia menggunakan kampak. Maka ada perangkat yang harus ada ketika kayu ini ingin terbelah. Di antaranya mata kampak harus tajam, kayu pegangan harus kuat, tenaga pun harus ada. Ada kalanya mata kampak tajam tapi pegangannya enggak kuat. Ada kalanya mata kampak tajam, pegangannya kuat, tenaga pun enggak ada. Maka bagaimana mungkin kayu akan terbelah? Demikian hanya jemaah sekalian terkait dengan doa. Maka para ulama kita menjelaskan di antara adab ketika berdoa, yang pertama dan yang utama ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang yang menaiki bahtera, menaiki perahu di tengah laut, Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki perahu, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan hati, memurnikan akidahnya, semata-mata hanya meminta dan memohon kepada Allah. Inilah doa yang akan dikabul, doa yang penuh dengan keikhlasan. Orang jemaah sekalian, di antara cara bagaimana Allah akan agar mengikhlaskan di hatinya, Allah memberikan kesulitan dalam kehidupan. Umumnya orang yang sedang di puncak kesulitan, ketika dia berdoa, maka doanya lebih khusyuk, doanya lebih ikhlas. Seperti hanya mereka yang menaiki perahu di tengah gelombang badai dan ombak, tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali pemilik lautan, pemilik langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, orang yang terzolimi jemaah sekalian, doanya diijabah. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa lahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terzalimi mereka berada dalam kesulitan. Saat di puncak kesulitan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan doanya ikhlas, maka dipastikan doanya khusyuk. Dan inilah pintu diijabahnya doa. Didasari dengan keikhlasan, ya, semata-mata mengharap keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hendaknya ketika berdoa dahulukan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut asma-Nya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia.
Dan hal itu telah diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, dibuka dengan puja-puji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru ketika kita sudah memuja-muji Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah, ada kalimat yang menyertainya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan jemaah sekalian, sebelum meminta maka puji terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala, sebutkan keagungan dan kebesarannya. Kemudian disertai pula dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab doa ialah dengan bersolawat kepada Nabi. Maka tentunya adab seperti ini hendaknya kita tunaikan agar doa dan keinginan kita dikabul oleh Allah. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian di antara adab doa hendaknya ialah tadarru, merendahkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh tadarru, kerendahan hati, wa khufyah, dan dengan suara yang pelan. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, jangan sekali-kali menampakkan kesombongan di hadapan Allah. Hendaknya ketika dia memohon kepada Allah, justru dia harus menampakkan kemiskinan, dia harus menampakkan kefakirannya, dia harus menampakkan bahwasanya dirinya itu butuh terhadap Allah. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi kita sebagai makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin doa itu akan dikabul kalau hati yang berdoa masih tersimpan kesombongan di dalamnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantaranya ketika berdoa hendaknya rendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara adab berdoa hendaknya dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang pelan, tidak teriak-teriak. Sebagaimana firman Allah yang tadi, ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah. Wa khufyah itu jemaah sekalian dengan suara yang lirih. Tidakkah kita melihat Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, beliau menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih. Oleh karenanya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka tidak boleh ya kita berdoa dengan teriak-teriak. Karena itu bagian dari sikap melampaui batas, dan Allah tidak suka kepada mereka yang melampaui batas. Di antaranya ialah dalam berdoa. Maka kita melihat jemaah sekalian, di antara contohnya ada sebagian imam sholat ketika membaca doa kunut berlebih-lebihan dalam meninggikan suara, ya. Maka sebenarnya cukup bagi imam mengeraskan suara yang terdengar oleh dirinya dan makmum yang terdekat yang ada di belakangnya. Tidak perlu terlalu keras, ya, karena bisa menghilangkan dari inti doa atau adab dalam berdoa. Hendaknya dengan suara yang pelan. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara adab berdoa, hendaknya ketika kita berdoa penuh pengharapan kepada Allah. Tanamkan harapan yang luhur, ya. Kuatkan keyakinan bahwasanya doa kita akan diijabah, seruan kita didengar oleh Allah. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyeru kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a." Berdoalah kamu kepadanya penuh takut dan harap. Ya. Ketika seorang hamba berdoa, tanamkan sifat takut, khawatir dosanya menjadi hijab bagi doa yang dipanjatkan.
Tapi di sisi lain kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan keinginan kita. Karena dalam hati kita ada keyakinan tidak ada yang bisa memenuhi hajat kita, menghilangkan kesulitan kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara adab berdoa ialah tidak tergesa-gesa. Ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Di antara bentuk tergesa-gesa yang dijelaskan oleh Nabi jemaah sekalian adalah seorang hamba berdoa kepada Allah lalu dia berkata, "Loh, kok doa saya belum diijabah ya? Kok saya sudah doa banyak, berdoa sangat lama, kok seakan-akan doanya belum diijabah?" Nah, dengan perkataan seperti itu jemaah sekalian, ini menunjukkan kita tergesa-gesa dalam berdoa. Kadang kita menilai sesuatu hanya sebatas akal, pikiran, dan perasaan kita. Kita menilai ini sesuatu baik, padahal belum tentu baik dalam pandangan Allah. Ya, kita menilai bahwa pada sesuatu itu ada maslahat, padahal dalam pandangan Allah berdampak buruk bagi kita. Maka kewajiban kita jemaah sekalian adalah berdoa, berharap kepada Allah agar doa kita dikabul. Tanpa tergesa-gesa dengan mengatakan, "Ya kok kenapa ya doa saya tidak dikabulkan? Saya sudah lama berdoa, sudah lama meminta atau memohon kepada Allah. Tapi kenapa sampai hari ini tidak dikabulkan?" Maka dengan perkataan seperti itu jemaah sekalian, dipastikan doa kita tidak akan dikabul. Ya. Kemudian di antara adab doa jemaah sekalian, hendaknya perbaiki diri kita. Di antaranya ialah tidak memakan makanan atau minuman yang haram. Tidak ada satupun benda haram masuk ke dalam tubuh kita. Karena kata Nabi, dulu ada orang yang berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Bagaimana mungkin, kata Rasul, orang ini akan diterima doanya, sedangkan makanan yang dimakannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita jemaah sekalian menjadi sebab terhalangnya doa, menjadi sebab tidak dikabulkannya doa. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk memakan sesuatu yang dipastikan kehalalannya. Bukankah dalam Islam itu jangankan yang halal, yang syubhat pun, ya, yang tidak pasti kehalalan dan keharamannya pun hendaknya kita jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai dan meridhoi kita, sehingga kalau Allah ridho kepada kita, maka segala doa dan keinginan kita pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.